Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk pertemuan ilmu sosial budaya dasar dengan materi tentang manusia, nilai moral dan hukum dalam masyarakat. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang problem yang terjadi, yang terdapat di dalam nilai moral dan hukum dalam ruang lingkup masyarakat dan negara. Kita langsung saja ke materi kita ini, bahwasanya sebelum kita membahas ini sudah kita bahas juga konsep dari nilai moral dan hukum itu tersendiri. Nah, jadi dari konsep yang sudah kita bahas, teori-teori yang sudah kita bahas mengenai nilai moral dan hukum, itu tentu ada kaitannya dengan studi kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat, terutama lingkungan kita maupun lingkungan Indonesia, yang tentunya tak luput dari pantauan kita, tak luput dari kita sendiri yang mengalaminya. Dan itu juga sebagai bahan untuk memperdalam materi nilai moral dan hukum. Mengingatkan kembali bahwa moral itu adalah salah satu bagian dari nilai, ya. Moral itu adalah salah satu dari bagian nilai, sehingga dinamakan dengan nilai moral. Nah, moral itu berkaitan tentang nilai baik dan buruknya perbuatan manusia. Nah, jadi pada dasarnya itu manusia bermoral. Manusia yang bermoral itu adalah manusia yang bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral. Apa itu tindakan yang bermoral? Itu adalah tindakan yang dilakukan manusia secara sadar, ya, serta tindakan itu berkenaan dengan nilai-nilai moral. Nah, tindakan moral itu yaitu tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nah, itu yang dikatakan dengan nilai moral tadi, yang harus memiliki dan harus diamalkan oleh manusia atau individu sebagai tindakan yang bermoral, ya, tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, baik individu itu sendiri maupun individu lain yang berinteraksi dengan seseorang, gitu ya. Nah, kemudian nilai moral itu diwujudkan dalam norma moral. Nah, bahwa kita sudah mengetahui bahwa norma itu adalah aturan atau yang harus kita ikuti, yang harus kita taati. Dalam hal ini norma yang berkaitan tentang perbuatan baik dan buruknya manusia tersebut, atau kita kaitkan dengan tindakan bermoral tadi, nilai moral, ya. Kemudian kalau kita lihat bahwasanya norma moral itu tentunya berkaitan dengan norma kesusilaan, atau bisa disebut juga dengan norma etika. Nah, yang bersumber dari hati nurani dan merupakan perwujudan dari nilai moral yang mengikat manusia. Jadi nilai moral itu tergantung kepada individu manusia itu sendiri. Jika moralnya baik, nah tanyakan kepada diri kita. Kemudian tak luput juga dengan rasa batin kita,
rasa empati kita terhadap suatu situasi. Nah, jadi itu berkaitan dengan nilai moral. Kemudian kalau kita kaitkan dengan nilai hukum, itu pada dasarnya hukum itu adalah norma yang merupakan perwujudan dari nilai yang bisa disebut dengan nilai moral juga. Tapi di dalam nilai norma hukum itu lebih kepada norma-norma hukum yang sudah diatur oleh perundang-undangan atau sudah diatur oleh aturan yang sudah baku gitu. Kalau nilai moral itu masih berkaitan dengan individu itu sendiri dalam menyikapi suatu situasi. Nah, di sini kita lihat ada beberapa perbedaan antara norma hukum dengan norma moral, ya. Kalau norma hukum itu berdasarkan kepada yuridis dan konsensus, artinya berdasarkan kepada hukum, kemudian konsensus berdasarkan kepada kesepakatan yang dibuat secara bersama. Nah, kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, itu norma hukum. Sementara norma moral itu norma yang berdasarkan pada hukum alam. Nah, alam tak kembang jadi guru. Nah, jadi setiap kegiatan, setiap aktivitas itu didasarkan pada alam, didasarkan pada situasi pada saat mengalami suatu hal gitu. Jadi ketika ada suatu penyimpangan dari moral seseorang, nah alam yang memberi peringatan, nah, berdasarkan daripada hukum alam, norma moral tadi ada kaitannya dengan Tuhan nantinya. Kemudian dalam norma hukum itu bersifat heteronomi, yaitu berasal dari luar diri, ya, berasal dari individu itu sendiri, norma hukum itu. Nah, sementara norma moral itu berasal dari dalam diri individu. Nah, muncullah norma moral tadi dari batinnya seorang individu. Kalau heteronomi itu berasal dari luar diri, maksudnya sini adalah aturan-aturan yang mungkin dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam menyikapi suatu aturan. Nah, kemudian dalam norma hukum pelaksanaannya itu lahiriah, ya, sementara di dalam norma moral itu tidak dapat dipaksakan. Jadi sejatinya norma hukum itu dilaksanakan secara paksa, ya. Pelaksanaannya secara paksa atau lahiriah. Kemudian kalau norma moral itu tidak dapat dipaksakan karena berkaitan dengan individu itu sendiri. Nah, ya, moralnya itu bagaimana, ya, moral seorang individu itu dipengaruhi oleh faktor dari internal maupun dari faktor eksternal. Faktor dari keluarganya, misalnya keluarganya itu termasuk kepada keluarga yang tidak baik misalnya, tentu moral dari individu tersebut juga moral yang mengeluarkan moral yang tidak baik juga. Jadi tidak dapat dipaksakan, tergantung dari individu itu sendiri. Kemudian norma hukum itu sanksinya bersifat lahiriah, sedangkan norma moral bersifat batiniah. Sanksi bersifat lahiriah ini maksudnya adalah sanksi yang sudah ada aturannya dari perundang-undangan dan nyata, ya, dan langsung dieksekusi ketika seseorang itu menyimpang dari aturan. Sementara norma moral itu sanksi batiniah. Sanksi batiniah di sini ketika seseorang itu merasa tidak enakan, merasa tidak nyaman
setelah melakukan sebuah perbuatan yang menyimpang, nah tentu ada rasa di dalam batin itu, rasa gelisah dan sebagainya. Kemudian norma hukum itu mengatur tata tertib masyarakat, sementara norma moral itu mengatur perilaku manusia. Jadi cakupannya itu kalau norma hukum cakupannya luas, yaitu masyarakat ya yang ada aturan normanya. Kalau norma moral itu cakupannya khusus kepada perilaku manusia atau individu. Kemudian norma hukum itu bergantung pada tempat dan waktu pelaksananya, sementara norma moral itu relatif, tidak gantung pada tempat dan waktu. Bisa sewaktu-waktu. Norma moral itu ketika kita lagi mood melakukan kebaikan, nah di sana ada nilai moralnya. Tapi ketika kita tidak mood melakukan suatu kebaikan, nah juga di situ penilaiannya. Tapi kalau norma hukum itu ada aturannya, nah, dan harus dilaksanakan. Kemudian di dalam di dalam norma hukum dan norma moral itu ada dinamakan dengan pelanggaran hukum ya. Pelanggaran hukum yang dikaitkan kepada pelanggaran norma hukum. Nah, pelanggaran norma hukum itu dikatakan dengan pelanggaran hukum karena dia sudah melanggar dari norma yang ada. Ada dua ya. Kemudian pelanggaran norma moral itu berkaitan dengan pelanggaran etik. Pelanggaran etik. Nah sekarang ini menurut KBBI ini ya. Ya ini dia. Kita bahas dulu satu persatu mengenai pelanggaran etik yang merupakan problem dari nilai moral dan hukum tadi. Nah, pelanggaran etik itu adalah norma etik manusia yang diwujudkan dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu etik. Nah, itu berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Itu etik. Namun karena perkembangan etik ini semakin global dan semakin luas, nah lebih kepada etik itu lebih dikhususkan kepada perwujudan norma pada suatu kegiatan atau profesi. Dalam hal ini disebut dengan kode etik. Jadi kode etik itulah aturan tertulis ya secara sistematis dibuat berdasarkan prinsip moral yang ada. Jadi ada aturan mainnya terhadap kode etik dari sebuah profesi, dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, apa gunanya? Gunanya ya adalah untuk menjaga martabat serta kehormatan dari profesi itu sendiri dalam melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Itu adalah kode etik. Sekarang kita lihat macam-macam etik. Itu ada namanya etik deskriptif, yaitu etik yang mengkritisi secara rasional tentang sikap dan perilaku manusia, yang dalam hal ini lebih difokuskan kepada fakta dalam mengambil sebuah keputusan tentang perilaku atau sikap. Nah itu ya. Jadi etik deskriptif itu penjabaran atau mengkritisi secara rasional terhadap sikap dan perilaku manusia. Nah itu etik deskripsi. Kemudian etik normatif itu adalah etika yang dilakukan untuk mengkritisi secara rasional, tapi dan juga memberi penilaian terhadap memberikan penilaian sekaligus memberi norma itu sebagai dasar dan tindakan yang harus dilakukan. Jadi etik
normatif itu lebih kepada penilaian, etik penilaian. Nah, kemudian secara umum etik itu ada dua ya jenisnya. Ada namanya etik umum, itu berbicara kepada etika umum yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau mengenai dengan moral-moral dasar. Sementara etik khusus itu berkaitan tentang prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Nah, dalam bidang khusus, misalnya bagaimana seseorang itu mengambil suatu keputusan dalam bidang kegiatannya. Nah, misalnya dia sebagai guru, bagaimana etik yang diterapkan di dalam membuat sebuah aturan atau norma seorang guru tersebut. Seorang guru itu bagaimana? Mungkin dari segi berpakaian, mungkin dari segi disiplinnya, mungkin dari segi mengajarnya, ada etik khususnya. Nah, ini ada di dalam etik khusus itu ada etika individual namanya, itu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada etika sosial, itu berkaitan tentang sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Jadi lebih kepada interaksi dari manusia satu ke manusia yang lain. Kemudian kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etik. Yang pertama adalah kebutuhan individu. Jadi problem yang sering terjadi dalam pelanggaran etik itu adalah karena kebutuhan individu. Sering sekali kita lihat kejadian atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mencuri karena keterdesakan kebutuhan individu tersebut, karena tidak ada lagi pemasukan sehingga terlintaslah pikiran untuk mencuri barang orang lain. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya pelanggaran etik tadi. Jadi sudah hilang idealis, sudah hilang akal sehat, bahkan juga menjamret dan sebagainya karena kebutuhan individu, faktor ekonomi tadi. Kemudian tidak ada pedoman. Nah, ketika masyarakat dihadapkan pada persoalan yang belum jelas aturannya, maka mereka melakukan interpretasi sendiri atas persoalan yang dialami. Nah, contohnya ini pembangunan rumah, ya, pembangunan rumah kumuh di pinggir rel atau pembangunan rumah yang tidak resmi ya, dilakukan di pinggir rel kereta api, atau mungkin membuat rumah di bawah jembatan layang ataupun di tanah kosong. Jadi ketika yang memiliki tanah tersebut, yang menguasai tanah tersebut melakukan mengambil hak dari tanah yang sudah didirikan oleh rumah tersebut, maka secara hukum tentu ada menang dalam segi memperebutkan haknya sehingga rumah tersebut dapat digusur misalnya. Itu karena tidak ada pedoman, karena individu tersebut mendirikan rumah tanpa ada surat yang resmi. Kemudian pelanggaran etik yang dipengaruhi oleh faktor perilaku dan kebiasaan individu. Ya, kebiasaan ini juga ya berkaitan dengan atau dapat menimbulkan pelanggaran. Nah, itu dia ya. Nah, contohnya bisa kita lihat di dalam perilaku dan kebiasaan individu. Apa contohnya? Ketika pemilihan kemarin misalnya ya, atau setiap pemilihan pemilu, karena kebiasaan atau perilaku dari tim paslon misalnya melakukan sogokan berupa uang atau berupa benda sehingga itu menjadi senjata untuk masyarakat
untuk mau memilih dari paslon tersebut. Itu perilaku yang selalu dan terus dilakukan setiap pemilihan, sehingga menjadi kebiasaan individu dari tahun ke tahun. Dan itu merupakan penyimpangan dalam pemilihan umum ya, dan itu ditindak oleh Bawaslu juga hal tersebut. Nah, itu juga pelanggaran etik ya, pelanggaran etik dalam pemilihan. Kemudian lingkungan yang tidak etis juga berpengaruh kepada pelanggaran etik. Misalnya seseorang yang seringkali masuk penjara, ketika keluar dari penjara itu juga tidak 100% berubah, bahkan mungkin juga mempengaruhi orang lain untuk mengikuti perilakunya itu sendiri. Contohnya aja narkoba ya, kawasan yang lingkungannya mengkonsumsi narkoba, nah kan itu lingkungan yang tidak etis, dan selalu masuk bui, keluar masuk bui, dan itu tidak menjadi jera, dan itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggaran etik karena lingkungan yang tidak etis tadi. Kemudian perilaku orang yang ditiru. Perilaku orang yang ditiru itu contohnya adalah dalam keluarga, misalnya seorang anak yang setiap hari melihat orang tuanya selalu bertengkar, itu membuat karakter anak itu keras ya. Bahkan melihat kekerasan rumah tangga, kekerasan dari bapaknya kepada ibunya, dan itu membuat si anak cenderung kasar, baik dalam perkataan ya, karena sering mendengarkan kata-kata kotor ketika orang tuanya bertengkar, maupun dalam segi perbuatan ketika melihat adegan kasar itu terhadap orang tua, dan itu merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggaran etik. Jadi pelanggaran etik itu bukan dipengaruhi oleh luar saja, tapi dipengaruhi dari keluarganya sendiri. Nah, jadi anak secara tidak langsung meniru dari perilaku orang tuanya itu sendiri atau perilaku keluarga terdekatnya. Itu faktornya. Oke. Kita lanjut kepada sanksi pelanggaran dari etik ya. Ada sanksi sosial. Nah, jadi sanksi sosial itu diselesaikan oleh masyarakat setempat tanpa melibatkan pihak yang berwenang. Kemudian ada sanksi hukum ya. Ada sanksi hukum itu diberikan kepada pihak berwenang atau pihak kepolisian dan hakim. Misalnya pelanggaran dilakukan itu tergolong pelanggaran berat dan tentu harus diganjar dengan hukuman pidana atau perdata. Dan itu pedomannya sudah ada aturannya, yaitu berupa Undang-Undang KUHP. Kemudian kita lanjut kepada pelanggaran hukum. Nah, itu pelanggaran etik tadi ya. Sekarang kita lanjut kepada pelanggaran hukum. Nah, di dalam pelanggaran itu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara. Jadi pelanggaran hukum itu adalah pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan negara. Nah, karena hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh badan yang berwenang yang berisi berupa perintah atau larangan. Apa tujuannya? Itu mengatur tingkah laku manusia, gunanya untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan keselarasan dalam hidup, sehingga meminimalisir kekacauan dalam hidup bermasyarakat. Kemudian dalam hukum ada macam-macam hukum. Itu ada hukum perdata, itu hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Nah, misalnya hukum perdata ya, tentang hukum tanah ahli waris dan sebagainya misalnya. Atau hukum pidana, itu pelanggaran
yang terjadi terhadap kepentingan umum seperti undang-undang peraturan pemerintah. Pidana misalnya hukum kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau individu tentu diancam dengan hukuman yang merupakan sanksi berupa siksaan yang bagi yang bersangkutan. Nah, itu sudah diatur oleh lembaga atau undang-undang. Kemudian di dalam hukum itu ada unsur-unsur hukum. Ada di sana tingkah laku manusia. Dan unsur-unsur hukum itu diadakan oleh badan resmi. Kemudian unsur-unsur hukum itu bersifat memaksa dan tentunya sanksinya tegas. Kemudian ciri-ciri hukum itu pastinya ada perintah dan ada larangan, dan itu harus ditaati oleh setiap orang. Kemudian fungsi hukum tentunya itu untuk menertibkan masyarakat sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Kemudian menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, ya. Kemudian menjadi alat penggerak pembangunan, karena ketika orang karena mempunyai daya mengikat, karena hukum itu kan mempunyai daya mengikat dan memaksa, sehingga dengan sifatnya yang memaksa itu mengarahkan masyarakat menjadi lebih baik, dan tentu berpengaruh kepada menggerakkan pembangunan untuk menjadi lebih maju. Kemudian alat kritik, ya. Fungsi hukum itu juga sebagai alat kritik, bukan hanya untuk mengawasi masyarakat, namun juga mengawasi pemerintahan. Mengawasi pemerintah, mengawasi penegak hukum, dan mengawasi aparatur pengawasan itu sendiri. Jadi masyarakat bebas mengkritik aturan-aturan yang ada, bebas memberikan persepsinya terhadap hukum yang ada, dan itu merupakan fungsi dari hukum itu sendiri. Kemudian kita lanjut kepada kaidah hukum. Menurut Gustav mengatakan bahwa nilai hukum itu harus ada 3. Apa yang 3 itu? Yaitu harus ada nilai keadilan. Di dalam hukum itu harus ada nilai keadilan. Kemudian ada nilai kemanfaatan dan ada nilai kepastian. Dari ketiga aspek ini lahirlah hukum yang benar-benar kaidah hukum yang harus ada dalam pembentukan sebuah hukum itu menurut Gustav, dan itu sudah dijalankan dan sudah dilaksanakan oleh negara kita. Namun masih ada juga mungkin sisi positif dan negatifnya dari hukum yang ada di Indonesia ini, dan kita sudah tahu juga bagaimana yang terjadi. Contohnya saja dalam segi keadilan, kita sering melihat berita bahwa seorang nenek karena hanya mencuri atau memetik buah coklat, ya, di buah coklat yang ada di ladang orang, itu hukumannya luar biasa berat, hampir sampai bertahun-tahun. Itu nenek itu. Kemudian kita lihat pada koruptor yang dihukum hanya koruptor, itu hukumannya bahkan kita lihat lebih ringan dari hukuman nenek-nenek yang mencuri hanya 1 buah coklat saja di ladang orang. Itu hukumannya sangat berat, sangat jauh bedanya dengan hukuman orang koruptor, dan itu keadilan tidak ada di sana. Itu sangat tidak sesuai dengan kaidah hukum menurut Gustav ini, ya. Itu dia. Kemudian mungkin ada contoh-contoh lain yang sering terjadi di lingkungan kita,
kecurangan-kecurangan yang terjadi sehingga mengakibatkan pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran etik juga di dalam menjalankan hukum yang seharusnya. Nah, itu. Kemudian unsur kemanfaatan di sini ya tentu hukum itu ada manfaatnya. Ketika orang meresahkan, misalnya salah seorang itu meresahkan warga sekitar, kemudian ada hukum yang mengikat, yang memberikan sanksi terhadap orang tersebut, misalnya kegaduhan seperti maling dan sebagainya. Ketika ada hukum, itu sangat bermanfaat bagi orang sekitar karena tidak ada lagi kejahatan-kejahatan yang ada. Kemudian kepastian hukum, unsur kepastian, karena hukum itu berlaku pasti dan tanpa ada keraguan-raguan terhadap penetapan hukum yang sudah ada, karena hukum tadi bersifat konsensus ya, sudah ada kesepakatan yang dibuat secara bersama oleh lembaga. Itu kaidah hukum menurut Gustav. Dan hukum di Indonesia itu lebih kepada keadilan yang masih banyak dan belum sesuai dengan yang seharusnya di dalam kaidah hukum menurut Gustav ini. Karena keadilan itu sangat mahal harganya dan itu sangat berlaku tidak adil terhadap rakyat jika dibandingkan dengan kasus-kasus seperti kasus koruptor yang terjadi di negara kita. Kemudian kita lihat, nah di dalam penegakan hukum tentu ada kelemahan-kelemahan seperti yang saya sampaikan tadi ya, kelemahan-kelemahan itu. Nah, ini ada kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam menegakkan sebuah hukum. Yang pertama, kenapa kelemahan itu tak ada? Karena kesadaran dan pengetahuan hukum di Indonesia itu sangatlah lemah. Ya, kesadaran individu atau masyarakat atau pengetahuan individu dan masyarakat mengenai hukum itu sangat lemah sekali. Tidak ada sosialisasi yang bahkan minim sekali sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang mengenai hukum ini. Kemudian kenapa penegakan hukum itu masih lemah? Karena berkaitan tentang ketaatan individu atau masyarakat terhadap hukum tersebut. Ketaatan ini maksudnya adalah, saya contohkan misalnya dalam berlalu lintas, itu kan hal yang kalau sesuai prosedur, ketika mentaati aturan lalu lintas, itu tidak akan ada yang namanya kecelakaan dan sebagainya. Karena tidak taat lalu lintas, selalu ketika lampu merah tetap dilewati, dan ketika yang di sebelahnya lampu hijau langsung juga melewati, dan tentu ada tabrakan di sana. Jadi ketaatan hukum itu sangat minim juga di dalam hal berlalu lintas, dan itu sebagai kebiasaan juga bagi orang tertentu atau individu tertentu yang menganggap aturan lalu lintas itu hanya sepele. Kalau kita amati, itu sangat-sangat penting atau urgent untuk kita taati, karena itu menyangkut pada keselamatan kita dalam berkendara. Kemudian lemahnya penegakan hukum itu juga tergantung pada perilaku aparatur hukum. Nah, perilaku aparatur hukum. Nah, perilaku aparatur hukum itu
juga membuat masyarakat atau individu kurang menegakkan hukum. Contohnya aja dalam situasi dalam situasi berpemilu kemarin misalnya, masih ada juga aparatur hukum atau